lainnya. Intinya tuh harus efektif, tepat, dan terstruktur. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Yap, sebelum memasuki videonya, aku meminta ke kalian semua untuk mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tuh nggak ketinggalan video update terbaru dari aku selanjutnya. Ya, di video kali itu aku akan bahas tentang do and done selama ngambis PTN. Jadi, ambis itu adalah istilah dari pejuang PTN ya. Kalau kalian update di Twitter ataupun memang punya akun Twitter, pasti kalian tahu tentang ini. Yang akan aku jelaskan nanti itu berdasarkan dari riset serta pengalaman aku sendiri waktu dulu ingin memasuki kuliah. Jadi ambisnya ini tuh bisa untuk di SNMPTN, SBMPTN, atau ke jalur mandiri. So, yang penasaran sama videonya, stay tune terus. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari tahu jurusan atau program studi di universitas yang akan kamu ambil. Pokoknya tuh cari tahu sebanyak-banyaknya, observasi terus, bisa nanya ke orang, terus cari di internet, bahkan cari di sosial media. Yang harus kalian cari tahu itu adalah kuliahnya itu materinya apa aja, ada praktikum atau enggak, terus prospek kerjanya tuh setelah lulus kemana, dan kalau mau wisuda harus mencapai berapa SKS. Yang kedua adalah jaga kesehatan fisik dan mental kalian semua, para ambis first khususnya. Kenapa sih kita tuh harus menjaga fisik dan mental? Apalagi kita itu sekarang belajarnya secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dimana tiap hari tuh online terus ya, pembelajarannya online, daring, ditambah lagi tugas menumpuk, dan kadang gak ada waktu untuk belajar SBMPTN ataupun mempersiapkan masuk PTN ya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Kalau diri kita udah siap, insya Allah kita bisa mempersiapkan diri kita lebih lagi ke PTN yang kita inginkan. Yang ketiga adalah mencicil atau mempelajari sedikit demi sedikit materi UTBK. Karena materi UTBK tuh banyak banget, kalian pasti tahu ya. Ada TPS, itu materinya ada beberapa sub lagi, dan ada TKA juga. Terus kalau kalian belajarnya dari berbagai sumber, itu kan harus dicatat, selanjutnya diingat juga latihan soal. Itu harus kalian mencicil dari sekarang. Tim pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, dari pepatah tersebut itu kan udah mengartikan bahwa kalau kita belajarnya udah sedikit-sedikit, terus kita pahamin juga, insya Allah lama-lama kita akan tahu materinya dan hafal juga. Yang keempat adalah menciptakan suasana belajar. Jadi menciptakan suasana belajar itu bisa kalian dengan menata tempat belajar kalian tuh. Kalau udah rapi kan otomatis kita jadi semangat tuh belajarnya. Atau misalkan ingin membuat suatu minuman atau makanan ya yang kalian sukai, pasti kalian akan semangat deh belajarnya. Jadi jangan menunggu mood untuk belajar, tapi ciptakan mood belajar itu sendiri. Terakhir yang harus kalian lakukan itu adalah perbanyak doa dan ikhtiar. Udah doa, terus kita juga harus berusaha. Jadi harus seimbang. Kalau misalnya kita nggak berusaha, gimana Tuhan mau ngabulin doa kita biar bisa keterima PTN? Jadi harus seimbang ya. Nah, bagian ini tuh adalah jangan kalian lakukan selama ngambis PTN. Yang pertama itu adalah kalian tuh tidak boleh insecure sama teman-teman ambis first yang lain. Kenapa? Kalau kita udah insecure duluan, kapan kita akan maju? Kalau misalnya itu, kalian bisa mengenal teman kalian itu. Cara belajarnya gimana? Terus apa aja yang mereka lakuin selama ambis PTN? Dan itu tuh bisa jadi motivasi kalian. Janganlah insecure, makanya harus berteman dengan teman kalian itu biar semangat belajarnya tuh dapat. Nah, di bagian ini tuh mungkin suka diabaikan oleh teman-teman semua adalah tidak mempelajari materi dari dasar. Suatu pelajaran apapun itu harus mempelajarinya dari yang dasar atau yang utama. Jadi kalau kalian tidak mempelajari dari dasar, gimana kalian tahu kelanjutan dari materi tersebut? Misalnya kalau kita belajar rumus, itu harusnya dasar, baru nanti kita bisa mengembangkan rumus tersebut. Seperti itu ya contohnya. Ketiga adalah ambis tidak kenal waktu. Ambis yang tidak kenal waktu itu janganlah kalian ikutin. Karena waktu tidur kalian tuh kadang ini ya, nggak pas.
Bisa jadi tidurnya tuh jam 1 malam, terus bangunnya tuh nggak sesuai juga. Jadi kan kayak pola hidup kita tuh kayak kurang teratur. Dan itu juga kadang ngebuat kita capek. Jadi harus memanage juga tuh dengan baik supaya ambis kita sama mengejar PTN itu tepat dan tidak apa ya, tidak menghabiskan banyak energi. Pada intinya jangan begadang ya, semuanya itu harus menjaga energi di tubuh kita tuh supaya tetap health, dan minum vitamin itu perlu juga, serta makanan-makanan yang bergizi. Oke, yang terakhir ini tuh teman-teman harus membuat teknik belajar yang tepat, bisa mengikuti teknik apa ya, cara belajar yang efektif, ataupun mengikuti sambil belajar teknik Pomodoro. Nah, itu lumayan banget ya yang kita belajar menggunakan teknik tersebut. Itu pas banget kalau kalian mau belajar UTBK ataupun persiapan SBMPTN mengikuti teknik Pomodoro atau yang lainnya. Intinya tuh harus efektif, tepat, dan terstruktur. Oke, semoga video ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan uh, harapan aku juga kalian tuh tahu satu persatu apa yang aku sebutin tadi dan bisa berguna untuk persiapan SBMPTN selama ambis ya guys. Dan kalau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram @nridh_. Follow juga ya guys, biar kalian tuh tahu misalkan aku update video tentang SBMPTN atau yang lainnya, bisa lihat di story aku. Oke, thanks for watching. See you next video. Dadah!